Welcome back to Pengen Ngobrol Podcast. Kembali bersama gue Yano in collaboration with Atalon Sportswear and After Eight Production. Bintang tamu kali ini baru saja pulang dari Berlin Marathon. Waduh, udah WMM keberapa nih? Ke total sih ketiga, cuman WMM-nya sendiri 4. Waduh. Karena Berlin nih yang kedua soalnya. Dengar-dengar PB berapa menit? Kalau dibanding yang tahun 2012 itu lebih cepat sejam. Widih. Ya, jadi mungkin kalau 10 tahun lagi saya ikut Berlin mungkin bisa qualified Boston jadinya. Satyo Haryo Wibisono. Wah. Ya, Kak, gelangnya coba kasih gelangnya dong. Oh ya, belum dihilangin. Jadi untuk yang ikut Berlin Marathon kemarin dikasih gelang ini semua. Jadi sebelum masuk ambil respect yang pertama tuh. Mereka ngecek konfirmasi sama ngecek paspor kita sama apa enggak, sama dicek juga random udah vaksin apa enggak. Once itu udah clear baru pakai gelang. Baru dikasihin gelang. Gelangnya lumayan kuat nih, bahannya kain gitu. Ini nggak bakal dicopot berapa hari? Mungkin ntar malam kali dicopot udah. Udah ada yang copot aja di IG storyin loh orang-orang. Oh ya? Iya ada, biasa. Wow. Ya kan memanfaatkan momentum ya. Yeah. But however, thank you banget Mas Satyo udah mampir ke podcast gue ya, yang podcast UMKM yang Loh, Indonesia tuh kan emang fokusnya di UMKM. Jadi Indonesia gede karena UMKM dan kita appreciate banget kalau banyak UMKM sukses. Penopang ekonomi bangsa. Iya. Betul. Emang kayaknya pembahasan hari ini agak-agak berat sedikit sih ya, karena ini tapi however memang gue bikin podcast ini tuh Mas Satyo anyway untuk memajukan lari dari segi kultur paling enggak. Karena biar gimana pun part of our sport terutama lari gitu ya. Kemajuannya itu bukan hanya dilihat dari prestasi. Ini menurut perspektif gue gitu ya. Tapi juga harus dilihat dari kemajuan kultur gitu. Jadi gue tidak menyiapkan skrip, so gue akan tutup laptop. So ini akan based on hati gue, beneran semua. Oke, boleh. Jadi kita beneran ngobrol aja berdua gitu ya. Nah Satyo, lu sendiri udah berkecimpung di lari itu dari kapan sebenarnya? Dari kuliah saya senang lari. Ya, dari zaman saya kuliah di Jogja itu kebetulan kampusnya lumayan gede, banyak tempat lari, ada hutannya juga gitu. Jadi ya saya senang lari. Terus mulai ikut lomba-lomba juga sejak tahun berapa ya? 2004-an. Ya 2004 waktu di Jakarta tuh lomba baru ada sekitar 5 lomba. 4 lomba tuh yang bikin Jakarta Free Spirit. Terus ada 1 lomba Jakarta 10K. Ya yaitu yang masih dikit banget ya. Setahun cuma 5. Terus habis itu tahun 2007 apa 2008 itu ada event namanya yang bikin satu bank juga yang Race for Cancer. Itu juga jadi ditunggu. Jadi total ya ada sekitar di bawah 8 lah. Gila. Tapi nanti ada fun fact lagi sih. Ini dia nih. Paling enggak kita kayak apa ya, flashback ke belakang dan memang kita harus ngeliat gimana sih kemajuan kultur kita dan apa ya, harus banyak berkaca juga sih ya ke negara-negara lainnya gitu. Waktu itu pada saat pertama kali lari, vibe-nya kultur kita tuh masih seperti apa tuh Mas Satyo? Itu kayak ini sih kayak istilahnya apa kalau yang kult lari itu emang ada ya. Dan sayangnya jumlahnya masih sedikit. Tapi tuh somehow ini kalau kita pergi ke satu event ya, itu pasti ketemunya orangnya itu terus. Ya. Sampai kejadiannya ya kita akhirnya tahu kita kira-kira lawan yang pace-nya bakal sama tuh yang inilah. Itu sampai kejadiannya kayak gitu karena jumlahnya nggak banyak. Dan kadang juga kita ketemu sama orang di bis, di mall gitu. Ini kayaknya kita pernah ketemu di mana gitu. Oh nggak tahu ya, ketemunya di tempat lari. Iya karena nggak banyak. Ya. Sampai saya pernah tuh kejadian saya mau ikut lomba Singapura Marathon tahun 2011 ya di Singapura 2011 itu di launch airport itu ada orang ngajakin ngobrol saya gitu. Terus saya tuh nggak kenal orang ini ya. Terus pas abis ngobrol panjang saya tanya, Mas punten kita kenal di mana ya? Oh kita belum pernah kenalan. Cuman saya sering lihat Mas kalau hari Minggu itu lari jam 9 sampai jam 10 gitu. Saya yakin ini pasti mau ikutan maraton. Saya juga soalnya mau ikutan. Which kita kebetulan mau ke Singapura Marathon waktu itu. Sesempit itu circle ya Sesempit waktu itu ya? Iya. Gila sih. 2011 ya. Berarti 2011. Kemajuannya dari pertama kali 2004 ke 2011 itu slow banget dong berarti. Slow. Oke. Dan anyway ini Mas Satyo ini adalah salah satu founder dari
maraton internasional yang ada di Indonesia. Valid nih ya maraton internasionalnya ya. Itu valid dapat, bukan cuman ngukurnya benar tapi juga dari sisi sertifikasi eventnya juga benar, sanctionnya juga benar, terdaftarnya juga benar. Panjang gitu. nih. Emang ada yang disclaim doang. Dan Gitu. terlibat di federasi ya, PB Pasi. Ya, sejak saya pindah tempat kerja, saya diajakin sama teman-teman PB Pasi untuk ngebantu PB Pasi di komisi yang namanya Komisi Pemasalan. Pemasalan tuh mana, Mas? Pemasalan tuh dari kata masal. Jadi mass races. Jadi saya dimintain tolong untuk bantu PB Pasi untuk ngeliatin lomba-lomba lari jalanan di Indonesia. Karena selama ini kan PB Pasi itu fokusnya di atletik yang track and field ya. Track and field tuh yang ya di dalam stadion lah, yang lari jarak pendek, terus juga di field tuh yang bangsa lompat tinggi, lontar martil gitu ya. Mungkin kalau yang roadnya itu mereka fokusnya di kalau event-event nasional kayak misalnya PON, atau nyari-nyari bibit untuk ikut di SEA Games ataupun Asian Games ataupun kejuaraan dunia. Komisi itu baru terbentuk setelah berapa tahun Pasi Pasi berdiri? Pasi berdiri udah tahun udah lama banget ya. Kemarin tuh ulang tahun ke berapa? Tahun lalu tuh ulang tahun ke berapa ya? Berapa puluh gitu. Saya punya kaosnya gitu. Udah lama lah pokoknya lah ya. Udah lama. Dan Komisi Permasalahan itu baru dibentuk tahun 2018 kalau nggak salah. Baru banget ya? Baru. Berarti Mas Satyo baru join PB Pasi itu 2018? Iya. Dipilih atau memang berangkat dari hati yang pengen berangkat ke sana, pengen terlibat di dalamnya gitu? Karena teman-teman di PB Pasi waktu itu ngelihat saya tuh bikin event cukup sukses, bikin foundationnya itu cukup bagus, infrastrukturnya lombanya juga proper, terus juga infrastrukturnya terus juga sustainability-nya juga jalan. Kenapa saya bilang sustainability-nya jalan? Pada saat saya tinggal itu eventnya tetap jalan. Ya kan? Kan kadang memang ninggalin event ada. Enggak, maksudnya saya tinggalin tempat kerja, kan akhirnya udah nggak ngurus lagi, ya kan? Dan itu tetap jalan. Itu yang namanya sustainability-nya bisa jalan. Gitu. Terus pada saat saya tinggal, Sekjen PB Pasi, Pak Tigor ngajakin, "Sat, kamu mau nggak bantu-bantu PB Pasi? Kita mau create komisi baru yang untuk ngeliatin itu race lomba lari jalanan." Karena udah mulai banyak gitu ya. Karena udah betul, karena kesian kalau misalnya race owner ya ataupun sponsor gitu, mereka udah chip in bukan cuma dana ya, dana tenaga, pikiran, waktu ya. Angkanya banyak, jumlahnya masif ya. Cuman hasilnya nggak maksimal. Jadi ya itu saya masuk ke situ lah. Tapi gitu. Menurut point of view-nya Mas Satyo gitu ya, event lari itu harus ada karena apa? Ini kita bukan bicara untuk atlet ya. Kalau atlet ya pastilah karena kan untuk prestasi dan reputasi bangsa juga gitu. Untuk kalangan rekreasional deh gitu. Kita bahas yang ringan-ringan aja. Kalau bahas atletik ya berat ya gitu. Kalau untuk rekreasional sendiri, kenapa event itu harus ada? Menurut point of view-nya Mas Satyo juga yang entusias olahraga lari juga tentunya kan? Gimana tuh Mas? Lomba lari harus ada karena banyak orang yang suka lari, itu satu. Ya. Terus yang kedua, kalau lomba lari di Indonesia nggak ada, ujung-ujungnya orang lari asal-asalan. Jadinya akhirnya orang kalau mau lari itu pergi ke luar negeri. Dan karena orang lari mesti ke luar negeri, jadinya olahraga lari ini cuma untuk kalangan tertentu aja. Artinya kalangan yang punya uang ataupun memang atlet yang dikirim ke sana. Ya, which akhirnya sayang jadinya. Padahal di sisi lain PB Pasi itu juga terbantukan dengan banyaknya event. Ya, artinya dengan banyak event itu secara nggak langsung bisa ngelihat talent-talent yang kira-kira bisa diambil untuk bibit nasional, atlet nasional. Jadi berkesinambungan lah ya, maksudnya dengan adanya event PB Pasi pun juga menjadi wadah untuk talent scouting di situ. Salah satunya talent scouting, terus yang kedua kalau misalnya gini, misalnya kita mau ngirim atlet ikut kejuaraan dunia tertentu, atau ikut PON, ya, itu kan mereka juga butuh ajang kualifikasi. Nah, lomba lari yang dibuat secara proper itu bisa dipakai untuk ajang kualifikasi mereka. Untuk contoh dulu waktu saya bikin event yang di Bali yang pertama itu,
Itu bukan cuman ya kalau orang bilang mau hype-nya bilang bisa dipakai untuk kualifikasi Boston gitu ya. Tapi sebenarnya waktu itu dipakai untuk ajang kualifikasi ini juga Pekan Olahraga Nasional. Oke. Ya, jadi sebelum bisa kualifikasi Boston itu. Iya, iya. Jadi orang-orang tuh bisa pengda-pengda pengurus daerah PASI ya yang ada di berbagai daerah itu mereka bisa kirim atletnya tuh ya. Karena kalau kita bicara khusus maraton ya. Untuk dapat tempat ajang kualifikasi itu susah. Kenapa? Karena yang namanya maraton itu nutup jalan kan 42 kilo. Ya, dan itu nggak gampang. Ngukurnya mesti bener, ya, jalannya itu juga road closure-nya juga mesti bener, ya. Kalau misalnya ada atlet di daerah yang ngukur rutenya nggak bener, dia bilang, oh ini ternyata waktu saya bisa lebih cepat dari Kipchoge nih. Tapi ternyata ngukurnya pakai mobil, jaraknya cuma 40 kilo gitu. Ya, jadi ya itu isu-isu teknis yang mungkin kalau pelari rekreasional nggak perlu mikirin, nggak terlalu mikir. Tapi untuk pencapaian prestasi tertentu, untuk kualifikasi event-event yang serius, ya itu jadi valid banget. Di negara lain itu kalau ada orang yang mau ikutan, untuk contoh dia mau ngejar Boston Marathon, ya. Terus dia itu finish, waktunya bagus banget, tapi ternyata jaraknya cuma 40 kilo. Bisa jadi kalau pelari rekreasional itu happy banget karena ini timing gue bagus gitu, banget PB ya. Tapi kalau yang pelari serius mau ngejar Boston ya, itu pasti dia kecewa banget karena bisa jadi dia udah lari untuk dapat pick di event tersebut. Tapi ternyata jaraknya itu nggak sahih. Tapi kayak sekarang bukan elit doang yang banyak komentar. Rekreasional juga kayak komentarnya lebih banyak daripada atlet. Oke. Ya udah, ntar kita akan bahas lebih lanjut seputar bagaimana caranya event Indonesia bisa dapat predikat internasional. Oke. Stay tune on Pengen Ngobrol Podcast. Ya, welcome back to Pengen Ngobrol Podcast. In collaboration with Atalon Sportswear and After Eight Production. Special episode kali ini gue tutup laptop, tidak menuliskan apapun skrip pertanyaan. Jadi serem nih. Serem ya. Karena emang ini gue meng-aiming untuk kemajuan event lari kita biar lebih baik sih Mas Satyo sebenarnya ya gitu. Dan kalau kita lihat ya, yang nggak masalah sih dengan kultur lari kita yang sudah berkembang sampai saat ini. Kalau gue lihat semangatnya para stakeholder tuh udah mulai pengen event tuh segera untuk bertaraf internasional, which is dari segi pola pikir menurut gue bagus gitu ya. But untuk sampai ke sana gitu ya, prosesnya tuh seberapa challenging dan effortnya sih. Oke. Gue pengen tahu gitu. Ini menarik nih kalau ngomongin tentang event ya, dan ini mungkin waktu 2 jam nggak cukup kita ngomongin event karena ilmunya tuh panjang banget. Kebetulan PB Pasi juga nanti bakalan bikinin kayak semacam sharing session sama training kalau mau bikin event lomba lari itu gimana. Asli gue mau ikut gitu. Karena pada saat orang bicara lomba lari itu banyak orang yang mikir, oh asal dapat rute bagus udahlah itu bisa jalan. Tapi stakeholder tuh banyak. Even orang yang nggak suka lari itu pun jadi stakeholdernya event lomba lari. Ya, stakeholder itu kan artinya pemangku kepentingan. Artinya adalah pihak-pihak yang punya kepentingan. Jadi mesti diperhatikan. Untuk contoh kayak misalnya orang yang pakai jalan, ya itu juga mesti kita pikirin. Kalau misal jalannya kita tutup, dia dapat alternatif jalan gimana, ya? Atau dia dikasih emang benar-benar ditutup, kalau nggak ada opsinya. Ya gimana caranya? Apakah kita kasih kompensasi? Ya kayak misalnya kita nutup jalan di depannya, salah satu areanya itu ternyata ada rumah makan, ada Indomaret, ada pom bensin. Itu gimana kita compensate untuk waktu di mana yang harusnya mereka dapat pelanggan? Sampai sebegitu detailnya mikirin. Itu harus dipikirin sebegitu detail. Ya. Nah, itu kita bicara stakeholder ya. Dan pada saat kita bicara angle yang dipikirin apa aja tuh banyak. Saya tuh orang legal, background saya tuh legal. Jadi kalau kita ngomongin olahraga, pasti background yang salah satu pegangan saya tuh juga aturan. Landasannya ya. Jadi kalau teman-teman familiar sama ada undang-undang namanya Undang-Undang Keolahragaan. Ya. Di situ dibilang event yang mengundang penonton atau menimbulkan adanya penonton itu wajib mendapatkan rekomendasi dari induk cabang olahraga.
Oh. Ya, jadi sebenarnya gini, semua event yang dibikin olahraga yang ada penontonnya itu harus dapat rekomendasi dari induk cabang olahraga. Kalau kita bicara lari, artinya harus dapat rekomendasi dari PB Pasi selaku induk cabang olahraga atletik. Itu sudah tertulis secara hukum ya? Di undang-undang sama di PP. Peraturan pemerintahnya juga ada. Ya, kemarin undang-undangnya habis diganti tapi isinya masih sama. Itu yang pertama. Terus yang kedua ya, pertandingan atau kejuaraan olahraga yang dilakukan itu wajib memenuhi standar teknis kecabangan. Nah, standar teknis kecabangan itu apa? Standar teknis kecabangan itu adalah standar teknis olahraga yang bersangkutan. Nah, kalau kita bicara atletik, itu artinya standar teknis kecabangannya itu mengacu ke ketentuan yang ada di dalam World Athletic. Ya. Nah, dari World Athletic itu diturunkan ke member World Athletic. Member itu di Indonesia cuma satu, which is itu PB Pasi. Artinya ini harus di-disclaim ya. The only one membernya World Athletic di Indonesia itu cuman PB Pasi. Kalau ada yang ngaku-ngaku berarti? Kalau ada yang ngaku-ngaku, gini, pernah ada ini saya kasih contoh blunt aja. Teman-teman Alti nanya ke PB Pasi, kok kita nggak dapat invitation ini nih, invitation kejuaraan dunia lari trail gitu. Ini kemarin kita juga barusan saya ngobrol sama sekjennya PB Pasi sekjennya Alti yang kebetulan saya udah kenal lama juga. Saya bilang, emang perkembangan terakhir World Athletic itu ingin merangkul semua cabang olahraga atletik plus ditambah olahraga lari trail juga. Ya, makanya di dunia tuh World Athletic tuh embrace olahraga trail. Ya, di mana mereka akan coba masukkan kejuaraan dunia lari trail di Olimpiade. Cuman kan ya kita juga jujur bahwa si dunia lari trail tuh beda lah pengaturannya. Makanya khusus untuk lari trail itu World Athletic dibantu, ada kesepakatan MOU dengan ITRA, International Trail Running Association, yang induk dunianya lari trail di dunia. Jadi yang untuk urusan lari trail itu yang bikin aturannya itu dari ITRA. Jadi kalau teman-teman itu masuk ke websitenya World Athletic, terus cari library, itu kelihatan tuh aturan kalau mau bikin aturan event lari trail. Gitu. Ini sepertinya bisa menginspirasi teman-teman yang mau bikin event lari ya. Gitu. So nggak bisa macam-macam jadinya. Iya, jadi sebenarnya kalau mau bikin lomba lari tuh nggak bisa macam-macam. Orang di Indonesia tuh mikir kalau mau bikin event lomba lari, karena ujung-ujungnya event itu harus dapat izin izin untuk melakukan kegiatan dari Mabes Polri. Harusnya sebelum Polri ngeluarin izin tersebut, itu dia ngelihat kalau untuk bikin lomba lari ada rekomendasi dan sanction dari PB Pasi. Kalau nggak ada dua item itu, harusnya nggak dikeluarin izin. Tapi kadang emang Polri keluarin aja. Nah, yang akan jadi problem, bisa aja eventnya tuh jalan, ya. Bisa aja lancar eventnya, pecah rekor nasional ataupun rekor dunia. Nah, nanti yang akan jadi pertanyaan pada saat pecah rekor nasional atau pecah rekor dunia, itu nanti pada saat beritanya udah kemana-mana, tapi ditanya sama World Athletic, ini mana? Nah, terus soalnya nggak disengsen sama PB Pasi. Bisa jadi nanti aturan water station yang nggak jalan, sepatu pelarinya pakai jenis sepatu paling baru yang tahu-tahu ada rodanya gitu. Kan. Gitu, karena aturan mengenai sepatu aja udah diganti 3 tahun terakhir ini, udah diganti sampai 3 kali di World Athletic. Dulu yang sepatunya Kipchoge nggak boleh. Yang pakai karbon. Yang pakai karbon. Iya, itu sempat jadi debat juga tuh kan. Itu ada perdebatan. Terus abis itu aturannya dirubah. Sepatu baru bisa dipakai sejauh publik bisa dapat sepatu itu dalam waktu 3 bulan sebelumnya. Jadi kalau itu dibagi-bagi, publik bisa dapat, orang bisa beli, khalayak umum bisa pakai dan larinya kenceng juga, ya udah berarti bisa valid. Tapi terus habis itu aturannya dirubah lagi. Ya. Jadi aturannya tuh kalau nggak salah 3 tahun terakhir ini berubahnya tuh udah berkali-kali. Gila. Jadi mesti ngecek juga saya aja yang ini
on regular basis pasti ngecek ini aturannya karena tuh cukup kontroversial. Kalau sekarang tuh kalau nggak salah aturannya ada yang udah lebih rileks lagi, tapi yang pasti nggak boleh lebih tinggi dari berapa mili gitu. Apanya tuh? Solnya. Solnya dari tanah ya? Dari tanah, iya. Gila. Sebegitu detail loh. Itu kita baru bicara sepatu. Ya, belum bicara yang teknik lain. Iya. Gitu kayak misalnya WS untuk maraton. Pada saat bicara maraton maksudnya 42 kilo ya. Karena kalau kita ngomong ke teman-teman PB pasti nggak ada tuh event full maraton. Adanya tuh maraton, half maraton sama 10K. Full maraton nggak ada ya. Adanya maraton karena itu 42 kilo. Jadi itu yang mesti dilurusin. Gitu. Jadi istilah full maraton tuh nggak ada? Istilah full maraton harusnya nggak ada. Istilah maraton and half. Half sama 10K ya. Dulu itu saya dapat pelajaran bagus waktu bikin event Bali Marathon pertama ya. Di situ kita bilang kategorinya ada full maraton, half maraton sama 10K. Udah bikin nyetak spanduk banyak-banyak gitu, terus akhirnya kita ganti biar proper. Dari sisi teknis juga benar karena malu aja nanti kalau ada atlet elit dari internasional yang datang terus ngeliat kok ada kategori full maraton. Coba Yano cek aja di websitenya Berlin Marathon. Ada nggak? Dia bilang nggak itu full maraton atau event-event yang ada beberapa lah. Gitu. Sedetail itu sampai terminologi pun juga dipikirin. Iya. So, lo kan menghandle foundernya event maraton di Bali waktu itu. Iya. Gitu. Sampai tahun keberapakah pada akhirnya di-acknowledge menjadi event internasional? Lo dapat elite label kan? Elite label sama enggak elite label sih. Bronze ya? Dapat di tahun tapi udah bukan saya yang megang pada saat mereka dapat bronze. Ya. Itu saya buat yang pertama tahun 2012. Ya, 2012, 2013, 2014. 2012 itu event pertama pesertanya total cuma 2000 ya termasuk maraton, half maraton 2000, tahun kedua itu 2000. Tahun kedua itu 3.000, habis itu naik jadi 4.500. Jadi tiap tahun tuh kenaikannya 50%, ya. Dan ini balik lagi tadi waktu kita ngomongin sebelum tahun 2012 tuh lomba lari, jumlahnya kan di bawah 10 kan, yang gede kan. Sejak ada event yang di Bali itu yang namanya event lomba lari itu yang namanya beneran banyak, dimensinya tuh udah lebih dari 30. Kalau teman-teman ngecek ke website kalender lari yang ada banyak jadwal itu dalam setahun tuh dimensinya udah bisa sampai ratusan sekarang gitu. Gila. Tapi kalau balik lagi nih kalau kita bicara itu dimensinya ratusan, sebenarnya yang bisa dibilang itu qualified dan dapat sanction ya dapat sanction dari PB Pasi itu baru 2. Ya yang satu yang di Bali, yang satu yang di Borobudur. Ini ada satu lagi yang event gede yang nanti bulan Oktober itu di Labuan Bajo, itu juga nanti kemungkinan bakalan dapat sanction dari PB Pasi juga. Gitu. Di tahun pertama langsung dapat, itu memungkinkan? Itu kalau untuk dapat sanction itu memungkinkan. Tapi untuk masuk ke kalender AIMS, kalender dunia itu butuh di-acknowledge untuk setahun dulu. Paling tidak ya ada tolak ukur ya. Ada tolak ukur. Jadi emang itu aturan AIMS. Jadi kalau AIMS tuh singkatan dari Association of International Measurers. Jadi untuk pengukur internasional. Jadi kalau teman-teman itu masuk ke websitenya AIMS itu protokolnya itu yang pasti sebelum event itu dibuat ya itu mesti diukur sama Certified Measurer AIMS dulu. Ya, once itu udah dapat certification, mereka bilang bahwa ini udah beneran 42 kilo. Dari sisi jarak ya. Dari sisi jarak udah beneran 42 kilo. Itu kalau emang eventnya berminat untuk masuk ke kalendernya AIMS ya, itu event pertama harus sukses. Terus bayar membership AIMS. Ya. Dan itu nanti on regular basis membershipnya tuh kita mesti bayar 3 tahun kalau nggak salah. Perpanjangan itu nanti bisa dilihat tuh di race kalendernya AIMS ya di websitenya ada race calendar itu yang digunakan patokan kalau misalnya teman-teman itu mau ikutan Boston Marathon ya itu daftarnya di lomba mana aja.
Jadi kalau yang untuk ikutan di US itu bisa lihat di kalendernya USATF, ya, United States of America Track and Field, ya kayak PB pastinya Amerika. Tapi kalau yang di dunia itu mereka bisa lihat di race kalendernya websitenya AIMS. Dan di Indonesia tuh setahu saya sih kemarin saya ngecek belum banyak. Belum gitu. banyak. Sejauh ini baru ada 2. Sejauh ini baru ada 2 gitu. Tapi kayaknya yang aku ada lebih dari 2. Iya, kadang-kadang orang itu memang benar suatu lomba itu diukur sama measurernya AIMS, tapi kemungkinan mungkin nggak di follow up untuk jadi membershipnya AIMS. Itu sayang banget sebenarnya, gitu. Kan bikin lomba lari maraton kan nggak murah, ya. Yano kebayang nggak bikin lomba maraton? Kalau Yano ini orang kaya banget nih, kebayang nggak bikin lomba maraton tuh budgetnya berapa? Gue boleh nyebut angka ya? Boleh, please nyebut angka. Mungkin in total 5 miliar ada? Atau lebih? Oke. 5 miliar mungkin untuk infrastruktur aja. Hah? Serius? Ya, race infrastruktur dalam arti kayak misalnya bikin baju untuk pelari. Ya. Izin penutupan jalan, medali. Ya. WS, marshal, ya mungkin MC bisa jadi mungkin kalau Yano kurang kali karena mahal. Enggak lah, gila. Unless MC-nya volunteer ya. Jadi bisa. It's okay. Apa namanya? Makanya di luar negeri itu kalau Yano ikutan lomba-lomba kayak yang gede-gede, itu pasti bakal ketemu volunteernya tuh kalau bukan anak sekolah, orang-orang tua, penduduk. Karena itu benar-benar volunteer base, tapi ya mereka bangga gitu. Bisa jadi rewardnya kayak kalau Yano lihat Berlin Marathon itu semua volunteer dapat jaket Adidas yang itu keren banget. Adidas ada tulisan volunteer di belakangnya gitu. Ya udah balik lagi tadi itu kan baru kita bicara biaya infrastruktur lomba ya. Terus hadiah. Kebayang nggak hadiahnya berapa? Bali Marathon, nih saya kasih tahu aja Bali Marathon itu totalnya ya juara kategorinya tuh 1, 2, 3 open nasional, terus ada yang master itu ya. Dalam setahun kalau Yano lihat nih di websitenya bisa dihitung, itu angkanya sekitar 2,5 M. Gosh, 7,5 M. Oke. Baru hadiah. Itu baru hadiah sama infrastruktur. Promosi, marketing, branding, masuk TV. Ya, nah jadi apa namanya? Kalau dibilang pelari, saya kan udah bayar 1 juta, bayar 2 juta. Oke lah. Sekarang coba berhitung. Pelari di paling gampang Bali Marathon. Kemarin itu mereka bilang total pesertanya 10.000. Ya. Taruhlah mereka tuh semua ikutan maraton gitu ya. Ikutan maraton ya. Let's say slotnya 1 juta. Ya udah, jadi berapa dapatnya? 1 juta kali. Ya udah 10 juta ke 10.000, 10 M kan? Iya. Ya, tapi kan nggak semuanya ikutan FM. Iya. FM-nya paling berapa? 3.000. Iya. Ya udah, terus kurang. So jadi gitu. Kalau untuk dari segi bisnis, belum menjanjikan untung. Sebenarnya bukan belum menjanjikan untung, tapi at the moment cara ngeliatnya kalau untungnya bakal dapat income itu enggak. Tapi satu bicara goodwill, nama baik ya. Terus kenapa banyak event yang menteri appreciate, government Pemda tuh appreciate karena itu bisa muter roda ekonomi. Hotel-hotel jadi penuh. Laku, pesawat laku gitu kan. Otomatis pajak yang masuk juga laku. Untuk contoh kayak misalnya kalau Yano ikutan Berlin ya, kita pergi ke Jerman, ya itu ditanya kamu kita masuk hotel, ditanya kamu kesini untuk kerja for business atau untuk turis. Mereka akan lihat tuh visanya kan kelihatan tuh. Kalau itu untuk turis, ya itu kotanya itu nge-charge turis itu kalau nggak salah 3 euro per malam. 3 euro per malam. Ya dan itu kita mesti bayar. Ya jadi kan lumayan Pemda misalnya kalau eventnya banyak, coba Berlin Marathon pesertanya taruhlah itu 45 yang terakhir tuh 50.000 yang saya dengar. Oh, yang banyak refer dari tahun-tahun sebelumnya. Itu misalnya masuk taruhlah
10.000 lah angka gampangnya dari luar. Kali 3 euro itu kan dapat 30.000 Pemdanya. Tapi kali berapa malam dia ngajak keluarganya, ngajak teman-temannya, itu lumayan dapat berapa puluh euro. Itu yang Pemdanya aja. Belum yang spending. Lu sekali makan di itu kan 10 euro tuh udah murah. Aqua tuh 3 euro. Jadi ya apa namanya, hitung-hitungannya agak-agak susah. Sama kayak saya yakin kayak waktu Indonesia nyelenggarain Asian Games, itu juga hitung-hitungan bisnisnya juga, justifikasinya juga bukan cuman jualan merchandise laku berapa, tapi lebih ke itu ada untuk hitung-hitungan nge-generate ekonomi dan lain-lain. Oke, berarti kalau misalkan si Pemda itu dapat income dengan melalui pajak, dengan melalui visa dan lain-lain sebagainya, if they appreciate the event gitu. So seharusnya pemerintah juga mendukung dong. Pemerintah dukung. Dengan infrastrukturnya dibagusin. Ini perspektif gue aja ya gitu ya. Setuju, maksudnya dengan pemikiran gue aja gitu. Atau mungkin pejabat instansi keamanan setempat mungkin bisa dilibatkan gitu ya. Gitu. Tapi ya gue melihat realitanya tidak seperti apa yang tadi Mas Satyo bilang gitu. Karena gini, karena kalau kita ini bicara kan dimensinya lari 42 kilo. 42 kilo itu kita bicara nutup jalan minimum. Let's say itu deh. Sterilisasi jalur. Sterilisasi jalur. Kalau pelari bilang cut off time-nya lumayan nih 7 jam. Ya. Tapi dari kacamata panitia, ya itu nutup jamnya bukan 7 jam. Ya. Waktu saya bikin event di Bali, start lomba jam 5 pagi, cut off time jam 12 siang, ya. Itu minta izin nutup jalannya tuh dari jam 12 malam sebelumnya. Dibuka jam 2 siang. Tujuannya apa? 12 malam sebelumnya kita minta ditutup karena untuk nyiapin WS biar aman. Karena kalau malam-malam itu nyiapin WS jalannya nggak ditutup, apalagi itu kan jalurnya jalur antar kota ya, bypass gitu ya. Itu bahaya. Debu apa? Bukan cuma debu, mobilnya kan pada kencang-kencang. Apalagi malam. Orang mana ada yang nyangka malam-malam orang set up WS gitu ya. Jadi ya itu. Gitu. Betul. Dan itu pada saat nutup jalan, apa namanya? Of course izin dapat. Tapi in reality kadang petugas-petugas kan sebenarnya gini, yang in charge untuk nutup jalan tuh Dishub. Ya. Kita bisa dapat izin nutup jalan, oke. Tapi apakah aparatnya udah bisa available dari jam segitu? Ya, nah ini ilmunya beda lagi. PR koordinasi itu loh. PR koordinasi. Tapi waktu kita belajar banget. Saya waktu itu belajar banget waktu bikin event di Bali tuh. Ternyata bukan cuman aparat yang didengar oleh warga, tapi pecalang juga didengar. Jadi yaitu kita waktu itu engage pecalang untuk bantu nutup jalan juga, gitu kan. Nah, di tahun pertama kita dapat izin, tapi nutup jalannya baru mulai jam 3. Jadi water stationnya agak sedikit bermasalah. Bali Marathon yang tahun pertama tuh water stationnya nggak bagus. Tapi karena penutupan salah satu alasannya karena penutupan jalan di awal tuh nggak bagus. Di tahun kedua ya itu karena kita udah dapat izin nutup jalan dari jam 12 malam. Saya bilang ke teman-teman, kita tuh udah dapat izin nutup jalan dari jam 12 malam. Ada polisi ataupun nggak ada polisi, ada pecalang nggak ada ataupun nggak ada pecalang, udah langsung diblok aja jalannya. Gila, serumit itu ya ternyata event ya. So, gila, banyak banget sih ya Om. Karena itu lari massa ya. Itu lari massa. Kalau yang untuk ultra pesertanya cuma 1 atau 2, nah itu mungkin bisa pakai jalur-jalur jalan pinggir gitu. Tapi itu different dimension lagi. Gue sebenarnya intinya sih pengen menyadarkan teman-teman aja kalau misalkan pengaturan event itu tidak semudah dan tidak semurah bayar slot gitu ya. Iya. So banyak banget yang harus dijabarin sebenarnya Mas Satyo ya. Cuman sayangnya durasi. Iya. Saya tuh punya satu mantra sebenarnya, kata-kata ke orang yang klaim, wah saya udah finish maraton gitu ya. Terus saya akan bilang ke mereka, ya if you think running a marathon is easy, ya kalau kamu pikir lari maraton itu gampang, try to organize a marathon. Coba deh bikin maraton. Ya itu dimensinya udah lebih beda lagi. Kalau kamu mikir bukannya saya mengecilkan usaha orang yang lari maraton dia latihan berapa bulan gitu ya. Tapi kalau bikin event maraton itu yang dipikirin
lari maraton itu kita mikir diri sendiri, sesuatu yang bisa kita kontrol. Tapi kalau kita bikin event, itu banyak banget hal yang nggak bisa kita kontrol dan kita benar-benar kita minta tolong sama orang. Pelari karakternya beda-beda. Itu kita baru bicara pelari, pengguna jalan, pejabat, aparat, gimana kita manage semuanya. Ada misalnya kayak pejabat yang pengen, saya pengen wave flag bendera pada saat awal, ya kita bilang. Tapi harus datang pas ya jam 5. Kalau enggak, ini karena saya pernah datang ke satu event, ya pejabatnya tuh pengen banget wave flag. Dia datangnya telat. Pas saat dia telat sekitar 20 menit. Pas saat dia naik, itu disorakin sama pelari. Pejabatnya marah. Nah sekarang pejabat mau marah, salahnya salah siapa? Ya orang dia marah. Telat. Ya cuman kan panitia nggak bisa marah ke pejabat kan. Nah itu jadi yang itu yang mesti di-educate gitu. So in overall gitu. Sudah sedewasa apa kita dengan kultur lari? Dan kalaupun ada satu hal yang harus kita perbaikin, small things dalam waktu dekat, menurut Mas Satyo tuh di mana? Banyak sih, cuman mungkin gini, saya tuh pernah jadi waktu saya bikin event, di awal-awal itu saya kalau dengar kritik, dengar noise di sosial media itu saya stres ya. Ya tapi sesudah tahun ketiga keempat ya udah biasa lah. Saya cuma cari intinya poinnya di mana gitu. Cuman kalau teman-teman itu emang pengen ngebantu event lari, ya saran saya kalau emang ada masukan, kalian cari tahu aja siapa people di belakangnya. Kirim aja email ke mereka. Pastikan mereka bukan cuma sendiri, ada berapa orang gitu. Kirimin aja baik-baik langsung ke orang itu daripada teriak-teriak di sosial media event tersebut. Kenapa? Ya nggak apa-apa sih kalau emang udah keterlaluan nggak didengerin atau sosial medianya emang diblok ya. Tapi gini, poinnya adalah ya di satu sisi ada event yang kita cintai, kita pengen eventnya bagus ya. Ya salah satu caranya kan kita mesti kasih tahu ya. Kalau kita cuman create noise tapi ownernya, pejabat yang berwenang itu nggak tahu, ya susah gitu. Ya udah kirimin aja email CC ke semuanya gitu. Ya kan ke PB Pasi di CC-in juga nggak apa-apa. Gubernur yang punya daerah di CC-in juga nggak apa-apa. Wali kota yang punya daerah. Ini eventnya udah udah 10 tahun tapi kayak jalan di tempat gitu. Berarti kalau gitu akun Instagramnya jangan ditutup komennya ya. Oh, benar-benar akun Instagram tuh saran saya itu sesuatu yang nggak wise untuk menutup akun Instagram. Karena justru kedewasaan suatu event itu kalau dia itu bisa ngejawab masukan-masukan dari semua pelari. Kita mesti akuin bahwa event tuh nggak ada yang sempurna, produk nggak ada yang sempurna, jasa nggak ada yang sempurna. Di modern industry ya, semua tuh nggak ada yang sempurna. Tapi cara kita ngejawab masukan, kritikan itu yang bikin event, produk, jasa itu jadi gede. Gosh. So, waduh, gila sih, daging sih ini. Banyak banget yang harus gua tanya. Tapi mohon maaf sih membatasi percakapan kita gitu. So Mas Satyo menjelang closing kita episode ini gitu. Oh udah mau habis ya? Iya, kayaknya harus lanjut episode 2 deh. Ya nanti ya kita atur lagi. Iya boleh. Pengen tanya banyak lagi gitu. Maksudnya dari aspek ini, dari aspek ini gitu. At least untuk bisa memajukan kultur lari kita lebih baik lagi melalui event. Silakan disebutkan closing statement dari seorang Mas Satyo. Kalau kalian udah sering ikutan lomba lari ya, saya saranin juga kalian ikut terlibat dalam event. Ya, terlibat dalam event tuh bukan cuman bikin WS atau apa gitu ya, tapi terlibatlah di dalamnya. Belajar budgetingnya, belajar fundingnya, belajar cara marketingnya. Ini event olahraga lari itu sesuatu yang kita sama-sama kita cintai gitu ya, dan ini masih sama sekali belum mature di Indonesia, dan kita tuh sebenarnya butuh masukan-masukan dan juga butuh tenaga. Kalau kita bikin event tuh kadang kita sering banget dengar masukan-masukan, ya. Kadang sebenarnya perbaikan event tuh bukan cuma dari masukan tapi eksekusi. Ya, jadi kita tuh sebenarnya butuh orang yang bisa bantu eksekusi. Ada orang yang jago nutup jalan, jago persuade orang untuk muter jalan, udahlah taruh dia jadi marshal. Ya. Ada orang yang emang jago ngebantu untuk jadi MC kayak No. Ya udah jadilah MC yang bagus. Ada orang yang misalnya punya capability nih untuk jawab pertanyaan IG, ya. Ya udah bantu jawab pertanyaan IG.
Tapi sebenarnya banyak event di Indonesia tuh yang sebenarnya butuh itu sih, back to basic lah, infrastrukturnya dibenerin dulu. Percaya deh kalau race infrastrukturnya bagus ya, nutup jalannya bener ya, sanctionnya bener, itu pasti bisa sustain. Kalau infrastrukturnya bener, insya Allah ya, sponsor pasti bakalan masuk. Nggak kesusahan nyari sponsor. Nah, itu bukan dia. nggak kesusahan sih, tapi cuman akan lebih mudah dapat sponsor. Oke, itu dia pesan dari Satyo Hariwibisono. So, pengen ngobrol podcast in collaboration with Talon Sportswear and After Eight Production harus berakhir. Aduh, Mas Satyo, nanti gue harus bikin episode 2 sih, sumpah. Harus bikin episode 2. So, anyway, gue Yano sebagai host pamit undur diri. Terima kasih banyak Mas Satyo. Anyway, sama-sama, banyak udah banget dagingnya episode ini. Nice to meet you, sukses selalu. Semoga PB Pasi juga semakin sukses intinya ya. Sukses untuk Yano juga. Thank you. Job makin banyak. Amin. Oke, so we'll sign out and bye-bye. Gue Yano dengan guest star gue Satyo Hariwibisono. Terima kasih. Thank you.